Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ramadan ke-19 ya 20 lah. Saya mencoba menampilkan terkait judul yang berkelanjutan ya dari yang kemarin itu bagian 1 Nuzul Quran ya, antara ini judulnya yang pertama ini kan ini ya, persamaan dan perbedaan Lailatul Qadar dan Nuzul Quran. Jadi Lailatul Qadar dan Nuzul Quran ini ada persamaan, ada perbedaan ya. Nah, bagaimana itu persamaan dan perbedaan silahkan bisa dilihat di video sebelumnya ya, termasuk bisa juga Anda berkomentar lah untuk memberi masukan kalau ada pun yang kurang tepat lahnya terkait video tersebut. Link deskripsinya ada di bawah ya. Nah, sekarang bagian kedua. Nah, bagian kedua ini lebih fokusnya menitik beratkan kepada urutan nuzulnya sendiri ya. Jadi pertama, kedua, ketiga sampai ke 114. Nah, urutan nuzulnya disusun seperti apa? Nah, ini berdasarkan pendapat dari Ibnu Qornas ya, Qudur Ugli, Darwajah 1, Darwajah 2, Noldeke Jabiri ya. Dan yang satu lagi dari Indonesia ini, dari Daftar Usaha Hijrah Partai Sarekat Islam Indonesia ya. Di tahun ketika kemerdekaan Indonesia ya, sebelum kemerdekaan Indonesia nih. Nah, jadi kurang lebih video kali ini akan membahas terkait urutan nuzulnya ya. Jadi pendapat dari beberapa ahli lahnya yang meneliti. Sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ini ada di buku Aksin Wijaya ya. Jadi seorang akademis yang mencoba mengeksplor terkait pendapat dari ini Qudur Ugli ya, Noldeke, Darwajah 1, Darwajah 2, Jabiri, dan Ibnu Qornas. Nah, itu dalam satu buku sebenarnya. Nah, ini bukunya yang ini nih. Sebentar. Nah, kurang lebih ini bukunya ya. Ini cover bukunya seperti ini, Aksin Wijaya. Cuman nama judulnya adalah Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli ya, Muhammad Izzat Darwajah. Nah, jadi yang memang concern kepada Quran ini ya dan sejarah-sejarah keislaman. Ya, Aksin Wijaya ini mencoba mengupas ulang ya dan hubungannya dengan pendapat-pendapat sebelumnya. Ya, seperti pendapat Qudur Ugli kan ini kan pendapat sebelumnya. Termasuk Ibnu Qornas nih. Ibnu Qornas ini adalah ulama klasik ya, menurut saya memandangnya kayaknya ulama klasik. Termasuk Jabiri ya. Nah, jadi ini semuanya ada di bukunya Aksin Wijaya ya. Nanti kita lihat. Oke, untuk melihat Darwajah ini ya, ini ada sebuah tampilan di Times ID ya. Ijat Darwajah Al-Quran yang reflektif terhadap kehidupan Nabi ya. Nanti bisa dilihat di internet lah ya. Jadi Al-Quran dari tafsir sastrawi ke tafsir historis nih. Nah, ini ada tulisan nih, ia menggunakan tertib nuzuli berdasarkan, maksudnya Ijat Darwajah ini menggunakan tertib nuzuli ya dalam menafsirkan berdasarkan turunnya surat dalam menafsirkan Al-Quran yang nantinya diberi nama tafsir Al-Hadis. Maksudnya Al-Hadis ini kan menafsirkan sesuai perjalanan Rasul ya. Pendekatan tertib nuzuli memang terbilang baru dan belum masyhur digunakan, sehingga sempat terbesit dalam diri Darwajah rasa ragu apakah langkah ini yang ia tempuh dapat dibenarkan atau tidak. Jadi masih ada kebimbangannya, diperbolehkan atau tidak, karena memang pakem dari tafsir itu biasanya kan yang klasik ya, tafsir klasik itu kan dari sastranya, dari bahasa ya, bahasa terus pendekatan kronologis lah mungkinnya. Nah, ini dari sisi nuzul Quran, ini dari sisi turunnya Quran. Oke, saya baca terus lah. Akhirnya ia meminta fatwa. Nah, ini beliau ya, Izzatul Darwajah ini meminta fatwa kepada Syekh Abi Al-Yasir Abidin dan Syekh Abdul Fattah Abu Ghodah. Dari situ kemudian Darwajah memperoleh sebuah kesimpulan bahwa tidak ada penghalang bagi pengkajian Al-Quran yang berbeda dengan urutan mushaf pada umumnya. Nah, jadi kan kalau lihat urutan mushaf ini kan ini ya, dari surat apa nih, Al-Fatihah. Nah, ini Al-Fatihah kan,
Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Nah, ini mencoba Darwajah ini menyusun dengan susunan urutan apa namanya? Nuzulnya ya, berdasarkan turunnya apa namanya? Quran ya. Nah, jadi kan Quran ini turun ke bumi ya, kurang lebih ini baik periode Makkah maupun Madinah. Nah, adapun rujukan tertib nuzul yang ia gunakan adalah Mushaf Khottah Kudur Ugli. Nah, jadi memang sudah ada ya Kudur Ugli yang sudah mencoba apa namanya menyusun urutan nuzul ini ya. Memang yang beredar mainstream atau kebanyakan di internet saya cek itu memang Khottah Kudur Ugli ini. Ya. Dan Darwajah pun ini mengacu awalnya ke Khottah Kudur Ugli ini ya dengan beberapa perubahan. Nah, kemudian Darwajah ini melakukan beberapa perubahan. Alasan mendasar yang menggugah Darwajah untuk menafsirkan Al-Quran secara tertib nuzul adalah jauhnya generasi muda dari Al-Quran yang diakibatkan oleh gaya tafsir tradisional. Nah, ini menurut klaimnya Darwajah ya, pendapat Darwajah bahwa selama ini milenial mungkinnya generasi muda ini mungkin tanda kutip kurang tertarik ya menurut pandangannya Darwajah ini. Sehingga beliau ingin mencoba menampilkan sesuatu yang mungkin menarik ya dari sisi nuzul ya. Tidak seperti yang umumnya lah mungkin atau yang sudah ada lah tradisional ini ya. Maksudnya tafsir-tafsir klasik ya. Seperti Ibnu Katsir, Tobari kan gitunya. Tafsir-tafsir klasik seperti itunya. Ia melihat banyak produk tafsir yang menampilkan kajian penafsiran ayat demi ayat dan gramatikal namun melepaskan konteks historinya. Padahal ia menetapkan pesan-pesan tersembunyi. Al-Quran memerlukan kajian dialektis antara teks dan konteks. Ya. Jadi teks dan konteks ini dicoba disinergiskan ya, disinergiskan. Salah satu keyakinan yang ia pegang adalah faktualitas Al-Quran dengan milieu pra-Islam dan kehidupan Nabi Muhammad. Jadi dikaji dari sisi pra-Islamnya dan kehidupan Nabi Muhammad. Al-Quran sangat reflektif dan serasi dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Ia berkesimpulan bahwa pendekatan tertib nuzul akan dapat menyingkap tahapan dakwah Nabi SAW selama periode Mekah dan Madinah, serta memahami secara tahap pewahyuan Al-Quran. Selain itu, seorang mufasir atau pembaca juga akan merasakan kearifan Al-Quran berkaitan dengan nasikh mansukh dan ragam intonasi dari ayat-ayat Al-Quran. Alhasil pembaca akan sangat terbantu dalam memahami tema-tema fundamental Al-Quran, statement, materi, dan hikmahnya. Kurang lebih itulahnya. Nah, jadi kembali lagi, Darwajah inilah yang menjadi fokus bukunya Aksin Wijaya ini sebenarnya. Ya. Nah, kemudian di dalam bukunya Aksin Wijaya juga menampilkan Noldeke ya. Noldeke ini seorang orientalis. Nah, terus juga menampilkan Jabiri, lalu Ibnu Qornas. Nanti kita lihat coba. Saya coba sudah apa namanya? Bentar. Nah, ini ya. Nah, ini Ibnu Qornas. Ketika saya coba browsing lahnya Ibnu Qornas ini saya jadi bertanya. Ini kayaknya ini prediksi saya ini adalah ulama klasik ya. Jadi era-era Ibnu Katsir mungkinnya Ibnu Katsir, Tobari ya, mungkin 1200-1400-an Masehinya ini. Lihat dari profil ininya bukunya ya, tidak ada sebenarnya profilnya, hanya ada gambar-gambar klasik seperti ini. Nah, terus siapa itu Theodor Noldeke? Nah, ini Noldeke ini adalah seorang orientalis ya. Ini Noldeke ini seorang orientalis. Ya, jadi orientalis itu maksudnya ini Noldeke ini kan orang Eropa ya. Eropa itu kan di barat ya. Kalau dibahasakan negeri barat itu kan Eropa biasanya menujunya ke Eropa. Jadi kalau timur itu kan biasanya berbatas Turki ke sebelah timur ya. Sampai ke Irak, Iran itu disebutnya timur. Nah, makanya orientalis itu asal kata dari Orient itu kan timur ya. Nah, jadi orang Eropa yang mempelajari unsur-unsur budaya termasuk agama kan itulah disebutnya orientalis. Jadi ini Theodor ini seorang yang concern lah mungkinnya
membahas terkait studi ketimuran ya, makanya disebut orientalis. Ya termasuk nanti ada perkembangan keislaman kan ya, dia mengkaji juga mencoba susunan Quran dari sudut pandang dia ya, Noldeke pun sama. Nah terus ini Izat Darwajah, ini penampilannya seperti ini ya, bisa kita lihat. Nah ini Izat Darwajah ini ya, profil orang di abad ke-20 lah kalau saya lihat. Ini kan beliau lahir di 1800, wafat di 1984. Berarti dia adalah tokoh ulama lahnya yang di abad ke-20. Backgroundnya mungkin dia adalah politisi, sejarawan, pendidik di Palestina ya, jadi orang Palestina. Nah terus ini ada juga pendapat susunan menurut Jabiri. Nah ini Jabiri ini ya, saya searching tuh ini hampir sama lah ya, ini agak lebih muda tapi memang sama-sama tokoh kedua abad 20 ya. Jadi ulama kontemporer lah kalau dibahasakan ulama ya. Ulama itu kan orang yang berilmu, filosof ya. Dia juga membahas Arab dan Islam, termasuk kebudayaan. Oke ya, jadi ini Ibnu Qornas ini tadi ya. Ibnu Qornas itu ini mungkin ulama klasik. Qudur Ugli ini acuan yang umum digunakan untuk susunan tertib nuzul ya. Nah, cuma dikaji ulang oleh Darwajah 1, Darwajah 2. Ya, ini Darwajah 1, Darwajah 2. Nah, Darwajah itu maksudnya ada susunan pertama, ada susunan yang diajukan dengan kedua gitu. Tapi orangnya tetap sama, Darwajah ya. Baru yang selanjutnya adalah penyusunan dari Noldeke nih. Urutan susunan dari Noldeke, seorang orientalis, kemudian Jabiri. Nah, Jabiri ini yang ini. Nah, yang terakhir mungkin ini usaha hijrah pun sama nih, dari Partai Sarekat Islam Indonesia. Saya lihat menampilkan ini ya, ini ada data dia di posisi sebelum kemerdekaan nih, tahun 37 sampai 1940 ini muncul sebuah urutan nuzul yang diterbitkan oleh usaha hijrah Partai Sarekat Islam Indonesia ya, nanti kita lihatlah sama-sama. Tapi kayaknya ini yang ini nanti bagian ketiga lahnya. Jadi saya supaya lebih menarik, karena kan panjang nih kisahnya kalau diteruskan ini. Saya bagi aja pecah-pecah. Jadi ini bagian kedua saya akan bahas yang bukunya Aksin Wijaya ini ya. Jadi membahas tentang pendapat yang ini ya, usaha hijrah, nanti di bagian ketiga ya, karena akan saya sambungkan dengan kemerdekaan Indonesia. Saya kasih judul mungkin kurang lebih ya. Nih. Jadi nuzul Quran selama 23 tahun berangsur-angsur kan, turun gitu kan, dan perjalanan dakwah Rasulullah. Nah, apakah menjadi inspirasi keinginan Indonesia merdeka? Karena kan memang sebelum merdeka Indonesia itu kan 17 Agustus 45 ya. Nah ini memang terjadi dinamika yang memang lumayan intensif ya bagi founding father ini ya, baik dari sisi ideologi komunis ya, nasionalis dan Islam. Nah ini jadi menarik lah, mungkin nanti saya bahas lahnya karena ini melihat dari data ya. Mungkin nanti di bagian 3. Jadi kita fokus dulu ke bagian 2 ini dulu lah ya. Jadi berdasarkan pendapat dari atau bedah buku Aksin Wijaya lah tentang pendapat 2, 3, 4, 5 dari kelima orang ini ya. Oke. Nah, jadi kita mencoba meninjau ini ya, buku Anya Aksin Wijaya ini. Saya mencoba langsung saja ke fokusnya ya. Jadi tafsir Nuzuli Noldeke, tafsir Nuzuli Jabiri yang tadi. Ya. Noldeke. Ini kan Noldeke, Jabiri ya, Jabiri Ibnu Qornas. Oke ya. Kalau Qudur Ugli kan sebagai acuan tadi ya, dari sini. Nah, adapun rujukan tatib nuzul yang digunakan oleh Darwajah itu mengacunya ke Qudur Ugli ini ya. Nah, jadi Qudur Ugli tidak ada di sini karena memang acuan dari Darwajah ya. Darwajah mencoba mengembangkan Qudur Ugli. Nanti yang Darwajah nanti kita lihat juga.
langsung saja ya. Jadi kalau nuzulinya nol deke ini ada fase Mekah, ada fase Madinah ya. Jadi fase Mekah pertama ini dibagi menjadi urutannya. Nah ini ya fase Mekah pertama nih. Nah ini nol deke ini membagi menjadi Mekah 1. Nah ini Mekah 1-nya pertama. Jadi yang pertama ini dari surah 1 sampai ke 8. Jadi 1 sampai ke 8. Mungkin sampai sini ya. Nah sampai ke sini. Nah ini berbicara tentang Muhammad adalah utusan Allah. Beliau bukan penyihir, pendusta, apalagi gila. Nah ini ayat-ayatnya. Selanjutnya mungkin Mekah 1 hari kebangkitan ya, berbicara tentang kebangkitan, pembalasan. Nah ini ayatnya ini dari 9 sampai 31. Kedua 9 dan 1. Jadi 9 Al-Fil semua ini sampai 31-nya berbicara tentang pembalasan dan hari kebangkitan ya. Ini seperti Ad-Duha, Al-Qadar, Torik, Syam, Abasa. Nah, selanjutnya perintah menghancurkan berhala nih. Nah, dari sini mungkinnya berbicara tentang berhala nih ya, dan ancaman bagi penyembah berhala nih. Selanjutnya 45 46 adalah Mekah pertama yang kelompok keempat ya, berbicara tentang sastra. Nah, kurang lebih gitu pembagian dari nol deke ya, seorang orientalis. Selanjutnya mungkin ada Mekah kedua ya. Mekah kedua ini berbicara tentang sikap keras Quraisy terhadap dakwah Nabi. Ya. Nah, ini ayatnya nih dari Al-Qalam sampai ini. Saya syarikan di. Nah, ini saya sampaikan juga ya. Di Excel di deskripsi saya akan berikan linknya untuk mendownload ini ya. Jadi ini kesimpulan lah dari siapa ini tadi nol deke nih. Jadi ada Mekah pertama surat Al-Alaq ini, terus ini masih Mekah pertama ya. Nah ini susunannya berdasarkan nol deke itu seperti ini. Nanti Mekah kedua dimulai dengan Al-Qamar ya. Coba kita lihat Mekah kedua. Nah ini dari surat Al-Qamar kan. Nah, Mekah kedua. Nah ini Al-Qamar, As-Saffat. Nah ini nanti Mekah ketiga dimulai dari surat As-Sajadah ya, Sajadah. Sudah saya kumpulkan, saya pecah ini bagaimana penulisan dari nol deke, bagaimana Jabiri ya. Ini Mekah. Kalau Jabiri membaginya begini kan, Mekah 1, Mekah 2, Mekah 3, Mekah 4, Mekah 5, 6. Madinah berarti nanti ini Madinah. Jadi nol deke membagi jadi ada Mekah 1, 2, 3, Mekah 3 ya, dan Madinah. Madinah itu 1 ini. Kita lihat coba di tadi. Ya jadi Mekah 1, Mekah 2, Mekah 3 dan Madinah ya. Kalau Madinah ini ada dua permasalahan mungkinnya. Coba kita lihat Mekah 2 ini berbicara tentang sikap keras Quraisy terhadap dakwah Nabi. Nah ini Mekah kedua nih, ini ayat-ayatnya. Ini Mekah ketiga, jadi Mekah ketiga ini ya memperluas dakwah ke Thaif dan kabilah-kabilah. Jadi memang secara sejarah pun seperti itu ya, ketika sudah dari Quraisy dakwah Nabi mungkin ada yang terekrut atau tidak kan gitu, bahkan banyak penentangan. Nah mulai bahkan setelah penentangan itu terjadi kekerasan kan, seperti boikot sosial ya yang dilakukan para pemuka Quraisy. Kemudian Rasulullah mengalihkan ke luar, artinya ke kabilah-kabilah lainnya, termasuk Thaif di sini. Nah, terus ada juga di Mekah ketiga ini berbicara tentang jin ya. Nanti ada suratnya ini. Nah, terus fase Madinah. Jadi kalau fase Madinah ini ayatnya ini ya. Al-Baqarah dan nanti Al-Hadid ya, sampai penjelasannya mungkin gini, membaginya nol deke ini perpindahan status Muhammad dari guru menjadi pemimpin politik kaum Muhajirin dan Ansor. Ya kita ketahui kan memang Rasulullah di Madinah ketika itu Yastrib berubah menjadi Madinah kan, Rasulullah menjadi
pemimpin ya, bahkan memimpin politik, hukum kan. Cuman tidak semua mengakui ini kan, termasuk kabilah-kabilah yang dari Bani Yahudi kan, Quraizoh, Bani Nadir kan itu tidak mengakui. Cuma karena memang statusnya di Madinah ini kalah inilah, mungkinnya kalah banyak, mungkinnya dengan Muhajirin dan Ansor, akhirnya mau tidak mau mengikuti, tapi dalam hati dia sebenarnya menolak ya kepemimpinan ini. Nah, terus ini di fase Madinah ini ayat-ayat yang membicarakan tentang relasi internal Muhajirin Ansor. Jadi memang tema dari fase Madinah ini membicarakan tentang internal ya, Muhajirin Ansor berhubungan itu bagaimana kan gitu ya. Termasuk juga eksternal dengan kabilah lain. Nah, itu dari tafsir Noldeke. Sekarang dari nuzulinya Jabiri. Nah, Jabiri ini membagi menjadi Makkiyah tuh akidah dan akhlak pembahasannya ya. Jadi ada Makkah 1 kenabian, berbicara tentang kenabian, rububiyah, uluhiyah. Makkah 2 kebangkitan, balasan pada hari akhir. Jadi ayat-ayat yang berbicara tentang kebangkitan, balasan dan hari akhir. Ketiga mungkin membatalkan syiriknya, membersihkan penyembahan berhala. Keempat berdakwah secara terang-terangan ya. Al-Quran berbicara tentang bagaimana berdakwah dengan terang-terangannya. Kelima ini terhadap Nabi dan keluarganya. Keenam pasca pengumpulan menjalin hubungan dengan kabilah-kabilah dan persiapan hijrah. Ini agak-agak miripnya. Terus yang ke apa nih? Makkiyah, berarti Madaniyah sekarang. Jadi yang dimaksud Madaniyah ini membicarakan tentang masalah hukum dan penerapannya dalam bernegara. Nah, jadi Madinah ini ayat-ayat tentang hukum dan kenegaraannya. Quran yang turun berdasarkan pendapat Jabiri. Di sini ya, mana Jabiri. Nah, ini Jabiri ya. Jadi dibagi menjadi Mekah 1 sampai 6 kan. Ini sampai 6, Mekah 6. Baru Madinah. Nah, Madinah ini dalam satu kategori lah. Nih kan Mekah 1 sampai 6 terus Madinah kan. Nah, sekarang adalah tafsir Ibnu Qornas ya. Jadi Ibnu Qornas ini membagi juga Mekah dan Madinah. Yang Mekah itu ada Mekah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Madinah pun dibagi lagi nih, ada Madinah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Pertama ini berbicara ayat tentang pengenalan diri Rasulnya. Kedua mempersiapkan untuk berdakwah. Ketiga permulaan aktif dakwah. Melanjutkan dakwah dengan tekad. Nah, melanjutkan dakwah namun kaum Quraisy ya tekadnya tetap dalam kekafiran. Jadi memang kaum Quraisy itu pada prinsipnya tidak menerima ya. Buktinya kan Rasulullah tidak menjadi pemimpinnya kan, ya tidak menjadi rasul di Makkah. Tapi ketika di Madinah responnya positif. Kelima perubahan subjek sasaran ya. Keenam siksaan fisik dan penolakan akan kezaliman. Barulah siksaan dan hijrah. Nanti hijrah ke sini. Nah, ini ada Madinah 1 sampai 8. Ini yang Ibnu Qornas ya. Jadi ini ada ini Mekah 1 sampai 7 kan. Nah, baru Madinah 1 sampai Madinah ke-8. Jadi dibagi di Madinah juga. Kalau yang lain kan kebanyakan Madinahnya 1 ya. Oke, coba kembali lagi. Kalau di Madinah ini berbicara tentang pewarga negaraan, pengakuan, kewajiban berperang ya. Nah, dibagi lagi ada perang ada kumpulan perang Badar, ayat-ayatnya ini ya. Jadi kumpulan pasca perang Badar ini ayat-ayatnya misalkan Al-Anfal, Al-Hadid, Taghabun. Nah, terus perang Uhud. Nah, ini Al-Imran kan, Al-Bayyinah. Terus perang Khandaq ya, perang Parit, perang besar. Baru penaklukan kota Mekah nih. Ini penaklukan kota Mekah. Futuh Mekah lah. Jadi ada ayat-ayatnya di penaklukan kota Mekah ini ya. Terus ada perang Tabuk ya, memerangi Romawi. Nah, ini setelah penaklukan Mekah, nah terus akhir dakwah. Nah, kurang lebih ginilah cara penyusunan tafsir Ibnu Qornas. Nah, saya sudah coba berikan di tabelnya ya.
Selanjutnya bagaimana pendapat dari Darwajah sendiri ya. Darwajah ini mencoba mengkomprehensifkan. Darwajah ini mencoba membagi menjadi konsep ideal ya, dari Quran itu konsep idealnya harus bagaimana. Terus dari sisi Al-Quran Nuzuli yang coba. Jadi idealnya Quran itu kan sebenarnya temanya itu berbicara tentang masyarakat Arab pra-Islam ya. Baik kisah Nabi Ibrahim, kisah Hud kan, Nabi Hud, Nabi Soleh. Itu kan nabi-nabi dari Arab ya, Arab dahulu lah, Arab yang dimusnahkan kan, musta'aribahnya, Arab terdahulu lah. Selanjutnya berbicara tentang kehidupan pribadi Nabi. Nah, terus Al-Quran masyarakat Arab era kenabian. Ini membahas bahasa Quran, pesan yang bersifat asas dan sarana, kisah-kisah dalam Quran. Nah, berbicara juga tentang malaikat, jin dalam Quran. Berbicara juga alam kan gitu ya, banyak lah di sini. Nah, selanjutnya Nuzuli coba Al-Quran Nuzuli dari Darwajah ini mencoba menganalisis turun yang berangsur-angsur itu seperti apa kan gitu ya. Coba saya baca. Para ahli Al-Quran terbagi menjadi 3 kelompok dalam memahami prosesnya turun Quran. Pertama, sebagian ulama seperti Al-Zakarsi dan Suyuti berpendapat bahwa Al-Quran turun ke langit dunia yang disebut Baitul Izzah. Nah, jadi ini yang video pertama saya itu kan mencoba membedakan Lailatul Qadar dan Nuzul Quran ya. Nah, jadi ada istilah Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah ini dari pendapat Imam Ajakasi ya dan Imam Suyuti pada bulan Ramadan. Nah, pendapat kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Quran turun ke langit dunia pada malam hari setiap tahun hingga total kurang lebih 23 tahun. Nah, ada pendapat ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa permulaan turunnya Quran terjadi pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini berbagai pendapat ya, mengingat memang mungkin ini dari sisi teknis ya, tidak masalah kalau mau mengkaji pun kan sebatas memang ada dampak ya untuk menjadi kita tambah meri. Kalau tidak berdampak positif kan untuk apa kan ya kajian-kajian seperti ini. Nah, ini ada beberapa pendapat. Oke, mungkin dari Darwajah ini seperti tadi ya. Jadi saya sudah tabelkan, nanti bisa dilihat di link deskripsinya. Sekarang saya coba melihat dari kesemuanya ya. Ini Qudur Ugli yang memang banyak beredar ya, Qudur Ugli. Terus Darwajah 1, Darwajah 2, Noldeke, Jabiri, Ibnu Qornas. Nah, ini susunan Mushaf Utsmani yang ini ya. Jadi ini yang susunan Mushaf Utsmani. Yang ini ya. Yang sering kita baca itu kan susunan Mushaf Utsmani. Nah, bagaimana urutan nuzul menurut usaha hijrah? Nanti ini video selanjutnya ya, yang ini. Nah, kalau Qudur Ugli ini mulai dengan surat Al-Alaq. Nah, kalau Darwajah ini malah dimulai dengan surat Al-Fatihah. Ya, ini berbeda pendapat, tapi ya memang seperti itulah ya. Perbedaan pendapat itu menjadi kebaikan ya di sisi Islam itu, supaya kita bisa mengenalnya kan, didialogkan ya. Dengan adanya perbedaan pendapat itu kita mengenal bagaimana dasar acuannya kan gitu ya. Nah, terus Noldeke ini pun agak mirip ya dengan Qudur Ugli. Terus Jabiri Al-Alaq ya pertama. Nah, Ibnu Qornas diawali dengan Al-Fatihah. Memang antara Al-Alaq dan Al-Fatihah sebagai awal turunnya Quran Nuzul ya, itu memang masih diskusi di beberapa pendapat juga. Saya lihat di ulama klasik pun sama adanya. Tapi hampir mirip sebenarnya mas, setelah Al-Fatihah Al-Alaq ya, Al-Qalam, Al-Bujaim. Agak-agak mirip ini kalau lihat dari sisi ini. Ya, saya sudah mencoba mempetakan ini sebenarnya, nggak tahu terlihat atau tidak ya. Jadi sebenarnya plottingnya itu hampir mirip. Nah, coba saya zoomnya. Nah, ini plotting dari tabel yang tadi ya. Ini agak-agak nempel sebenarnya. Coba saya lihat kan yang ini misalkan Qudur Ugli dengan sikap hijrah misalkan ya. Jangan dulu dengan Jabiri, nanti kita ngelihatnya susah. Nah, lihat. Ini kan sebenarnya nempel tuh. Yang merah kan yang punyanya sikap hijrah
Partai Sakat Islam Indonesia. Nah, Kudur Ugli yang oranye itu kan nempel ya di pertama itu mirip persis. Nah, cuman yang selanjutnya ini agak berpisah. Tapi berpisahnya juga agak dekat sebenarnya. Coba Al-Baqarah nih. Al-Baqarah kan di urutan ke berapa nih? 93, kalau ini di urutan ke 87. Ya, agak-agak mirip. Nah, memang tidak ada penjelasan dari Rasulullah turunnya mana yang duluan gitu ya. Sehingga para ulama mungkin ingin mencoba menganalisa ya untuk konsumsi keimanan kan, pelajarinya kan. Nah, makanya ditinjau dari sisi nuzul. Nah, kurang lebih gitulah. Kalau kita lihat diawali dengan antara Al-Fatihah dan Al-Alaq ya. Selanjutnya Al-Qalam, Muzammil agak mirip. Nah, ini Mekah. Jadi Mekah itu panjang sekali, banyak sebenarnya. Ini sudah saya garis tandain ya. Kalau Al-Baqarah hampir semua mengatakan ini Madinahnya. Al-Baqarah itu Madinah. Jadi posisinya memang Madinah ini agak dekatnya. Cuma beda-beda urutan lah. Ya, baik dari sisi daftar usaha hijrah PSII, Kudur Ugli. Jadi ini Madinah sebenarnya, kalau dilihat MD itu kan Madinah. Ini Madinah ya. Jadi Al-Baqarah itu banyakkan Madinah. Nah, baru di ayat ujung akhirnya mungkin hampir mirip juga nih An-Nasr ya, sebagai ayat akhirnya An-Nasr semua. Kecuali nol deke agak berbeda. Di urutannya agak akhir ya kalau saya lihat. Jadi sebenarnya agak mirip ini. At-Taubah pun terakhir kan, An-Nasr. Nah, jadi kurang lebih gitu. Nah, saya coba tampilkan, saya plot di urutannya ya. Jadi kurang lebih beginilah kesimpulannya itu ya. Saya mencoba menyimpulkan dari, jadi ini kan ketika surat Al-Alaq atau Al-Fatihah ya yang mulai turun kan. Nah, terjadilah dakwah sir ya, dakwah sembunyi-sembunyi kan. Ya, kemudian terjadi dakwah terbuka ya di tahun kelima kenabian, baru terjadi juga boykot ya, terus penentangan terhadap dakwah Nabi Muhammad ya, penentangan keras dari Quraisy. Selanjutnya ini adalah dakwah keluar ya, mulai karena Quraisy tidak kunjung menerima lahnya sebagian besar, sehingga akhirnya keluar kan dakwah kepada kabilah-kabilah lain. Ya, keluar dari dakwah Quraisy ya, baik ke Taif, kabilah-kabilah lain, termasuk Yastribnya, Madinah di sini, Yastrib kan Madinah. Nah, setelah dari sinilah ini kan ayat-ayatnya nih. Nih, ini saya sudah plot-plotkan ayat-ayatnya di yang samping ini. Nah, ini kalau yang kecil-kecil ini peristiwa kejadian. Nah, baru ada garis hijau. Nah, garis hijau inilah periode Madinah ya. Kalau ini kan periode Mekah. Nah, di Madinah ini apa yang terjadi? Ya, jadi pertama Madinah mungkin konsolidasi negeri Madinah ya. Rasulullah melakukan konsolidasi seperti yang tadi saya mencoba membahasakan lah dari nolde ke Nuzuli Jabiri ini kepada gambaran inilah ya, bulatan-bulatan kesimpulannya ya. Terus terjadi perang Badar, Uhud, Khandaq ya. Nah, ini ayat-ayatnya nih, Al-Baqarah kan, Al-Anfal, Gabun kan ya, Asop, Khandaq, Hudaybiyah, Futuh Mekah kan gitu. Terus terjadi perang Hunain, Tabuk, dan Haji Wada ya. Jadi ayat terakhir kan tadi surat An-Nasr. Nah, kurang lebih gitu. Nah, ini An-Nasr. Nah, ini sudah saya coba plotkan. Nah, jadi kembali lagi ke tampilan ini. Jadi kurang lebih pendapat urutan nuzul ya dari Ibnu Qornas, Kudur Ugli, Noldeke Jabiri ini berbeda pendapat memang, tapi secara garis besar tidak jauh lah kalau saya lihat plottingnya ya. Nah, mungkin selanjutnya kita akan bahas terkait nanti yang usaha hijrah PSI kan belum kita bahasnya. Mungkin akan menarik ketika saya sambungkan dengan inspirasi keinginan Indonesia Merdeka ya. Nanti di video selanjutnya. Tampilan terkait nuzul. Nah, ini ya coba. Ini kalau saya zoom kurang lebih lah. Ini kan plotting datanya. Ya, jadi seolah-olah ini kan Madinah, Mekah,
Turun yang pertama itu kan Al-Alaq, Al-Qalam, Muzamil ya. Kalau berdasarkan versi mana tadi? Kudur Ugli lah. Nanti turun juga semua turun ya sampai akhirnya ke surat An-Nasr terakhir. Ini hanya visualisasi gambaran ya turunnya. Nah, ini dari Al-Baqarah ke atas ini Madinah nih. Yang ini Madinah. Kalau yang Al-Baqarah ke bawah itu Mekah. Jadi turun ke Mekah dan turun ke Madinah. Kurang lebih gitu ya. Mungkin itu saja ya. Video kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau ada pun kesalahan itu datang dari saya ya. Yang benar datang dari Allah. Saya mengundang dialog mungkinnya. Jika memang ada yang salah dari penyampaian video ini, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.